ampun ngantos tobat sambel. Tobat sing saiki ilang pedese ngesuk meneh. Ilang pedese ngesuk meneh. Niku tobat sambel. Tetapi rahimakumullah wa hadakumullah, ingkang sepindah monggo kita tansah ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nikmatipun Allah kula panjenengan sedaya wonten enjang menika tasih kapinaringan gesang. Langkung-langkung gesang kula panjenengan sedaya tasih kapinaringan sehat. Langkung-langkung kanthi sehat menika ugi kula panjenengan sedaya tasih kapinaringan sempat. Mugi-mugi anggenipun kula panjenengan gesang kanthi sehat saha dipun paringi sempat menika dadosaken berkah gesang kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam mugi tansah kaunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang tansah kula panjenengan sedaya dereki sunnah-sunnahipun. Sekedhik mbaka sekedhik, setunggal mbaka setunggal menapa ingkang dados sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula panjenengan dereki, kula panjenengan contoh. Mugi-mugi estu nalikanipun wonten donya kula panjenengan sedaya ngakeni minangka umatipun Kanjeng Nabi Muhammad, benjang wonten akhirat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kersa ngakeni kula panjenengan sedaya minangka umatipun. Para rawuh ingkang kaluhur hormati, wonten kesempatan menika kawula dipun utus panjenenganipun pimpinan cabang kang supados saged matur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Ananging saderengipun kawula matur kathah menika sekedhik nyingip informasi bilih Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kandangan ingkang wonten Dusun Branti kleresan wonten taun menika bulan Ramadan mengadakan kegiatan serentetan kegiatan untuk menyemarakkan dan menggembirakan bulan Ramadan. Ada bagi-bagi takjil, ada santunan du'afa, ada buka bersama siswa, dan sekian agenda-agenda yang disiapkan untuk menyemarakkan kegiatan itu. Pramila mbok menawi kalau wau enten petugas saking Madrasah Ibtidaiyah Branti menika ngaturaken dhateng panjenengan menika amplop menika mboten angpo THR. Nggih, amplop ingkang kala wau dipun paringaken menika amplop kosong. Samangke badhe pun suwun benjang Ahad ngajeng menika ikhtiaripun empun isi. Nggih, kagem menyongsong kegiatan, mendukung kegiatan ingkang kala wau kawula matur menika. Nah, mangke petugas ingkang saking Madrasah Ibtidai menika akan menindaklanjuti. Berarti benjang pekan benjang siap-siap menerima amplop ingkang sampun kebak isinipun. Lan kagem Bapak Ibu ingkang wonten enjang menika kok dereng pikantuk amplop, ampun kuciwa, tasih enten kathah. Pramila mangke menawi ingkang dereng pikantuk saged absen. Kula kok dereng, kula ajeng nyuwun sedasa boten setunggal pareng. Menika informasinipun
Sehingga monggo saking madrasah ibtidai Branti saged menindaklanjuti. Para rawuh ingkang kula hormati, wonten kesempatan menika kawula badhe matur ngingi babagan sekedhik kemawon seserapan babagan agami Islam. Wonten dinten menika kula panjenengan sedaya sampun ngancik wonten dinten ingkang kaping 12 anggenipun kula panjenengan sedaya siam. Awit miderek keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah kula panjenengan sedaya kala wingi milai siam menika tanggal 18 Februari sesuai dengan keputusan pimpinan pusat derek kalender Hijriah global tunggal. Sampun ngancik saprotigan ingkang kaping kalih. Pramila monggo estu kesempatan menika kula panjenengan sedaya ginakaken kanthi sak sae-saenipun. Jamaah rahimakumullah wa hadakumullah. Menika sekedhik kula panjenengan sedaya merenung. Bilih nalikanipun kula panjenengan sedaya menika dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala sejak dari zaman atau alam ruh, kula sering matur menika wonten pinten-pinten panggenan bahwa kita akan mengalami 5 alam, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Alam yang akan kita lalui 5 alam ini hanya satu alam, namung setunggal alam kemawon ingkang dados ladang, ingkang dados panggenan anggenipun kula panjenengan sedaya nglampahi pagesangan 5 alam ini. Kemudian hanya satu alam itu yang menjadi tempat untuk mencari bekal. Sementara alam-alam yang lain tidak. Alam ruh namung nenggo pinesti kula panjenengan sedaya gesang. Alam rahim namung 9 bulan sedasa dinten. Alam dunia dengan jatah umur kita masing-masing itu yang kemudian menjadi ladang, media, tempat beramal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Donya kuwi dadi panggonan tetandur arak diunduh kasile nalikanipun gersang wonten akhirat. Pramila ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah wonten kesempatan gesang wonten donya menika boten dangu. Maka wonten kesempatan menika monggo kula merenung, kula panjenengan sedaya merenung. Bilih samangkeh wonten akhirat kula panjenengan gesang ingkang saklami-laminipun menika badhe dipun pertaruhkan kalian amal kula panjenengan sedaya nalikanipun gesang wonten donya. Seberapa banyak amalan kita, seberapa sedikit amalan kita, seberapa banyak dosa kita, seberapa banyak kebaikan kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Pramila setiap orang dalam hidupnya ini akan didasarkan atas dasar amalannya ketika di dunia. Mugi-mugi anggenipun kula panjenengan sedaya gesang estu ambaan setunggal mbaka setunggal. Nggih, ambaane kula panjenengan sedaya setunggal mbaka setunggal menit jam dumugi jam, dinten dumugi dinten, ngantos taun dumugi taun menika tansah dipun catet minangka ambekanipun amalanipun tiyang ingkang ngibadah. Ambakane kula panjenengan sedaya iki mboten krasa. Kayane mboten nikmat. Kayakne mboten sebuah nikmat dari Allah, tapi sangat besar nikmat itu.
Pramila nalikanipun kula panjenengan sedaya kok ambaan saged zikir, semoga dengan sempat waktu bernafas kemudian kita hiasi dengan zikir itu bisa bernilai ibadah, sehingga setiap waktu yang kita miliki ini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita sebagai bekal di kemudian hari. Para rawuh ingkang kula hormati, wonten salah satunggaling surat wonten Al-Qur'an, inggih menika wonten surat Al-Mudatstsir. Allah Subhanahu wa taala nedahaken dhateng kula panjenengan sedaya. Inggih menika wonten ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Saben-saben jiwa, saben-saben menungso, bima kasabat, kelawan apa-apa sing diusahakake, dengan apa-apa yang dia usahakan ketika di dunia, rohinah, tergadai. Artosipun gesang kula panjenengan sedaya menika dipun pertanggungjawabkan atas dasar amalan kula panjenengan sedaya. Gesang kula panjenengan sedaya akan tergadai dengan amalan kita. Kalau amalan kita ini baik, maka berarti tebusan kita akan mendapatkan kebaikan. Karena tergadai. Kalau amalan kehidupan kita di dunia ini buruk, maka tebusan kita juga akan mendapatkan keburukan. Sedaya manungsa ngoten niku. Boten enten ingkang ketriwal, boten enten ingkang kliwatan. Setiap manusia akan tergadai dengan amalnya, amal perbuatannya ketika di dunia. Illa ashabil yamin. Nalikanipun tiang-tiang menika tergadai hidupnya dengan amal perbuatannya, itu ada yang kemudian dia hidupnya banyak beramal buruk sehingga mendapatkan tebusan yang buruk pula. Ada yang kemudian sebagian dia buruk, sebagian dia baik. Ada orang yang kemudian dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di surga. Dinyatakan setiap orang, setiap jiwa itu tergadai dengan amalannya. Ada orang yang langsung kemudian diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk surga. Disinilah dinyatakan di ayat berikutnya, illa ashabil yamin. Jadi tiang-tiang ingkang ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan ini ada yang mengatakan dia itu malaikat. Golongan kanan itu ada yang mengatakan adalah orang-orang yang berbuat baik. Ingkang baken para bapak, para ibu, tiang ingkang berbuat baik akan mendapatkan surga. Kula panjenengan sedaya ikhtiar nalikanipun beramal baik itu kita mendapatkan tebusan dari Allah, kita mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu surga. Nah, kula badhe cerios menika babakan ingkang dereng terjadi. Kula badhe matur mawon rumiyin. Kawontenan surga, kawontenan neraka menika ma ainun ra'at wala udhunun sami'at.
kawontenan swarga utawa neraka niku kawontenanipun sifatipun ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Urung ana sing jenengane mata weruh. Urung ana sing jenengane kuping krungu. Kaya apa nikmate swarga. Kaya apa ngerine siksa neraka. Reh denten kok kula panjenengan sedaya saged ngertos merinya neraka, nikmatnya surga yang diberitakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu hanya jangkauan manusia. Kula panjenengan sedaya namung saged ngertos nikmati anggur, nikmati woh apel, nikmati susu, nikmati daharan sing paling enak ting donya digambarke niku hanya sejangkauan kula panjenengan sedaya saged menikmati. Tetapi kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu lebih daripada itu. Jadi tidak bisa dijangkau dengan mata, tidak bisa dijangkau dengan perasaan, tidak bisa dijangkau dengan telinga. Lebih nek cara sakniki kok kula panjenengan sedaya matur anggurke enak, anggurke seger. Ting mriku niku luwih enak, luwih seger. Semanten ugi kosok wangsulipun nalikanipun kula panjenengan sedaya mireng begitu dahsyatnya, begitu ngerinya, begitu perihnya siksa neraka. Ngantos ada sebuah kondisi neraka itu kemudian sampai membakar hati seseorang, terus nopo kobong sak jero-jerone, dan itu hayatan. Tiang wonten neraka niku kobong sak jero-jerone ning hayatan urip. Begitu ngerinya, dan itu ngerinya seperti itu belum seberapa ngerinya dengan kenyataan yang nanti ada di neraka. Lebih dahsyat dari apa yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita lihat dari gambaran-gambaran yang diberitakan di dunia. Ada orang yang kemudian dia masuk surga fi jannat. Ada orang yang dimasukkan ke dalam surga. Nyun sewu, Bapak Ibu, mugi-mugi kula panjenengan sedaya wonten mriki niki salah satunggaling tiyang ingkang saweg ngraosaken plataranipun surga. Raudhatul Jannah. Salah satu hadis menyatakan ketika kamu mendapati pelataran-pelataran taman-taman surga di dunia, maka mampirlah. Salah satu taman surga di dunia adalah majelis ilmu, majelis zikir. Maka pada kesempatan kali ini kita berharap semoga ini bagian dari taman-taman surga yang di dunia, sehingga nyuwun sewu nek jenengan kalau wau kula matur agi kok ana tagihan meneh amplop kosong, ampun dipikir, niati nanti, karena itu bagian dari kenikmatan yang akan mendapatkan surga. Kita berikhtiar itu, semoga pagi ini kita menikmati taman-taman surga ini. Dan kemudian betul-betul besok di akhirat nanti surga itu nyata ada di depan kita dan kita bisa menikmatinya. Besok Bapak Ibu jenengan saged ing mriki kalian sandinganipun saged wawan pangandikan. Ing mriki enten piyantun mlebu, enten piyantun kandangan, enten piyantun kedhe ngumpul jejer ngobrol pangandikan. Benjang wonten akhirat khususipun wonten donya wonten swarga niku nggih ajeng ngoten niku. Nah nalikanipun ngeten niki wawan pangandikan wonten akhirat wonten surga niku enten tiang-tiang ahli surga, tiang-tiang ingkang mlebet surga niku dong takon pitakon, takon-takonan. Nggih ngeten niki. Sehingga orang yang ada di neraka dengan orang yang ada di surga itu kenal, tahu. Maka
Di majelis ini kan kita paham siapa. Besok kita cari kalau ada di antara kita yang belum kelihatan di surga. Dicari. Dan orang yang ada di surga akan bertanya, ya tasa'aluna. Mereka itu pada bertanya-tanya. Iki Muharram kok ora ono nang surga, gek nang ndi? Dicari. Ditakokke. Njur Muharram ki kok dikabarke nile nang neraka. Lah nang apa? Itu diberitakan di dalam surat Al-Mudatsir ini. Saling bercengkrama orang-orang ahli surga itu. Karena apa nyun sewu? Semua jamaah yang ada di sini ini berharap masuk surga. Tetapi bisa saja ada yang masuk surganya lebih awal, ada yang masuk surganya carry. Tergantung tadi amalannya tadi. Maka setiap amalannya nasib kehidupannya itu tergadai dengan amalannya. Ting swarga niku dong takon pitakon. Kudune ting mriki niki rak sedaya ahli surga. Tapi ternyata di surga itu nanti ada yang absennya carry, urung ketok. Maka ada yang namanya ahli surga itu predikatnya jahanamiyun. Yaitu orang yang alumni neraka jahanam. Tetapi masuk surga. Ada orang yang alumni neraka jahanam, kemudian dia selesai mendapatkan siksa dari Allah, ada dzarrah minal iman, ada sepenggal sedikit saja dari keimanan, kemudian bisa menyelamatkan dia, maka kemudian dia diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam telaga hayah, al-haudul hayat, telaga kehidupan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itulah jahanamiyun, orang-orang yang terakhir masuk surga karena menjadi alumni jahanam. Nah, kula panjenengan sedaya cecadong mugi-mugi mboten ngantos dados alumni jahanamiyun. Para rawuh ingkang kula hormati, pramila nalikanipun kula panjenengan sedaya nyadong dhateng Gusti Allah nyenyuwun Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada saya, kepada kami kehidupan di dunia yang baik satu kali. Wafil akhirati hasanah, dan di akhirat yang baik. Tetapi di akhirat tidak hanya sekedar minta kebaikan di akhirat, tambah waqina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Agar nek ting gejang ting donya niku jebule kita minta satu saja. Kebaikan dunia itu satu, tetapi di akhirat itu kita minta dua, baik di akhirat dan juga dihindarkan dari neraka. Karena ternyata begitu dahsyatnya siksa neraka itu. Orang-orang yang ada di surga itu saling bercengkerama, bertanya-tanya, kenapa kok ada orang yang dulu itu kita kenal kok bisa masuk neraka? Dong takon. Penghuni surga itu bertanya, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Dalam hal ini neraka sakor, Bapak Ibu. Neraka sakor niki sifatipun api yang menyala. Sifat ringanipun yang namanya neraka itu, ketika kita berdiri dengan terompak, dengan gapyak, berdiri di atas tungku neraka, niku umep bumbunane kula panjenengan sedaya niku sing sak entenge. Sementara di ayat lain dijelaskan ngerinya neraka itu badalnahum juludan ghairahu liyadzuqul azab. Digantinya kulit dari kulit yang mengelupas, kulit yang rusak, diganti kulit yang baru lagi, diganti kulit yang baru lagi. Badalnahum juludan ghairahu liyadzukul adab, untuk merasakan siksa. Nek teng donya kecantang kenal pot niku melentung jarbar niku kai odol. Dinteni seminggu priye carane adem. Di neraka,
itu badalnahum juludan ghairahu. Diazab rusak genti meneh sing anyar, rusak genti meneh. Ora ana rampunge lorone. Berbeda dengan penderitaan yang ada di dunia, cari obat bisa. Maka orang-orang yang ada di surga itu juga bertanya-tanya, kok iso ya? Nah, kita berikhtiar untuk senantiasa terhindar dari neraka. Ini yang diberitakan adalah neraka sakor. Tentang orang-orang yang berbuat buruk. Wong teng swarga niku dong wirungganan. Sambil menikmati kenikmatan dunia, di mana kenikmatan surga, di mana surga salah satu tanda yang belum muncul di dunia. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah pohon-pepohonan itu sungai-sungai. Sungai itu ada sungai anggur, sungai homer, sungai susu, sungai tawar. Teng donya ra anane sungai tawar kalian sungai buta, gitu. Di surga itu macam-macam dan itu nikmat, kenikmatannya abadan. Tidak ada wong sing kemudian orang yang kemudian merasa bosan dengan nikmatnya surga. Nek teng donya niku suapan makan yang pertama itu nikmat, suapan piring yang ketiga sampun boten menikmati. Begitu pula minum. Di surga itu dari pertama sampai akhir semuanya nikmat. Orang yang ada di surga itu saling ngomong, nang apa wong-wong kuwi kok dong iso mlebu neraka. Tentang mereka orang yang berbuat tidak baik. Orang yang berbuat mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Ternyata orang-orang yang di neraka itu yang jawab, Bu. Sinaoso ketinggal neraka kalih swarga itu. Tetapi tidak ngembet nyun sewu. Nek ting donya niku ada pepatah. Kalau dekat dengan pandai besi dia akan kena latu, kepanasan. Nek dekat dengan tukang parfum akan kena wangine. Di akhirat itu sekatnya jelas. Sekalipun bisa melihat itu. Ora iso wong ahli swarga, wong sing nang swarga kok ndelok ngerini neraka njur melu kepanasan. Tidak ada. Begitu pula orang yang ada di neraka ketika merasakan siksa yang begitu pedih njur melihat orang yang ada di surga njur iso ngrasake. Ngrasake, wah enak ya. Sithik-sithik oleh silire, enggak ada. Sekatnya jelas. Nek teng donya rak weruh wong nyun sewu ngrasake, melu seneng nek ana wong sing sugih. Melu seneng nek ana wong sing duwe montor. Syukur-syukur ngesuk ditumpakake, dijeki. Niku di dunia, di akhirat tidak. Maka orang-orang yang ada di surga itu saling bertanya tentang orang yang berbuat dosa. Ma salakakum fi sakor. Nang opo sampeyan kok iso mlebu nang neraka sakor? Padahal winginane iki dhewe rak bareng tok ngaji. Bareng tok dhewe iki salat jamaah. Nang opo le kowe kok mlebu neraka sakor? Bapak rak wis ngandani to le. Ibu rak wis ngandani to le. Nang opo? Karena itu bisa saja bagian dari keluarga, bisa saja bagian dari saudara, bisa saja bagian dari anggota masyarakat. Pertanyaan itu tanya. Karena sebenarnya tidak rela anggota keluarga kok ono sing mlebu swarga, kok ono sing mlebu neraka. Yo dong takon, nang apa sampean kok iso mlebu neraka? Takor di sini. Maka kemudian orang-orang yang ada di neraka itu menjawab, qalu, mereka menjawab, lam nakun minal musallin. Mas, Pak, Kang, Bu, Mbak Ayu, aku mbiyen
gek nang donya ora dadi wong sing nglaksanakaken ora dadi wong sing nindakake salat. Ngaku Islam ning ora salat. Niki simnya ternyata. Orang Islam yang meninggalkan sholat itu masuknya ke neraka sakor ini. Ternyata ini koreksi tidak hanya sekedar untuk orang yang kafir. Ternyata ini menjadi koreksi bagi kita yang mengaku Islam. Bahwa ketika kita hidup di dunia kok meninggalkan sholat, punya SIM. Surat izin masuk ke neraka sakor. Maka di dalam Islam mengajarkan, ajarlah, didiklah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Dan pukullah anak 10 tahun nek urung gelem sholat. Bahasa Indonesia nyun sewu, fadribuhum, pukul niki sebenarnya kurang pas. Makna fadrib di situ nek di bahasa letterlek Arab niku pukullah. Anak kalau belum mau sholat umur 10 tahun pukul. Tetapi makna yang sifatipun pendidikan, fadrib niku maknanipun beri contoh. Jadi nek anak kok urung iso sholat, urung gelem sholat, wis gede, wis umur 10 tahun apa neh luweh, kok urung gelem sholat, urung ngerti sholat, urung iso sholat, ajari, kei contoh. Kehidupan kita itu kadang-kadang nyuwun sewu, nak sinau, bapaknya asik nonton TV atau mungkin saat ini mejeti HP dan lain sebagainya. Maka fadrib itu maknanya adalah ajari, diberi contoh, diberi mauidhah, diberi tauladan hasanah yang baik. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka itu ya betul-betul tidak hanya sekedar ucapan tetapi perbuatan. Orang yang masuk neraka sakor itu dia menjawab, nang opo iso mlebu neraka sakor? Kula mbiyen boten salat. Yang kedua, sementara yang namanya sholat itu salah satu bagian dari rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam itu 5. Kalau salah satu rukun ini tidak, maka tidak sempurna keislaman. Di dalam rukun Islam itu hanya satu yang memberikan syarat, manistata'a ilaihi sabila, haji. Haji itu menjadi rukun Islam bagi dia dilaksanakan, wajib dilaksanakan bagi dia yang istita'ah, mampu secara kesehatan, mampu secara ekonomi, mampu segalanya itu mampu. Sementara rukun yang lain itu mulai dari syahadah, sholat, zakat, puasa itu sangat mungkin dilakukan. Bahkan ketika kita tidak mampu membayar sodakoh wajib, sodakoh minimal setiap paginya kita sodakoh dengan sendi-sendi kita yang sejumlah 360 sendi itu cukup diwakili dengan sedekah 2 rakaat sholat duha. Nek boten enten bondo tidak mampu untuk sedekah, maka sholat 2 rakaat duha itu sudah mewakili sedekah kita terhadap sendi-sendi kita. Pentingnya sholat. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin. Kula biyen teng donya niku nggih mboten maringi napa-napa, mboten nate maringi dateng tiang-tiang ingkang miskin.
Keporo malah nek kula iki nek enten bantuan saking pemerintah ajengaken miskin. Sementara ketika kemudian kita diperintah untuk berinfak, memberi nafkah orang-orang yang kurang mampu, awal berdoa kita itu, ya Allah, mbok kula diparingi rezeki ingkang gancar lancar. Gitu. Kadang-kadang kuali. Ternyata orang-orang yang tidak memperhatikan kondisi orang-orang fakir miskin itu juga punya peluang untuk bisa masuk sakor ini. Ingkang salajengipun, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami juga biasa biyanting donya niku kula niku biasa ngobrol untuk perbuatan, untuk hal yang baik, yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dhewe iki nek ana omongan, ana ukara, ada bab, ada persoalan yang kemudian menjadikan ketidakbaikan nimbrung. Orang ngerti urusannya kadang-kadang melu-melu. Wong gak ngurus awake dhewe kadang burung rampung, melu urusan wong liya sing kadang-kadang tidak tahu, jundrung lor kidule. Ternyata akan dimintai pertanggungjawaban. Maka bagi kita seorang yang hati-hati ketika kita mendapatkan berita yang tidak baik ataupun yang baik tetapi itu belum jelas kebenarannya, maka kita diperintahkan untuk tabayyun. Apa bener apa? Nek kayak ngene kiye tanpa dikembangkan. Oh ya. Itu nanti masuk ke perbincangan ini. Kalau bahasa umumnya kemudian ghibah. Gitu. Pada bahasa umumnya adalah ghibah. Ternyata ini 3 hal. Yang pertama, orang yang bisa masuk sakor itu dia meninggalkan sholat, dia mengabaikan orang-orang miskin atau fakir miskin, dia sering membicarakan ketidakbaikan, ya, membicarakan ketidakbaikan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, ngaku Islam ning kabeh perbuatan di dunia ki nguber dunya. Ada istilah sikil gawe sirah gawe sikil. Kadang onjo-onjo, kadang ngusep. Napa? Ming arak golek dunya. Ming arak golek dunya nganti kaya-kaya dunya ki paling, sehingga akhirat itu diabaikan. Padahal perintahipun Allah, kula panjenengan sedaya niku nalikanipun gesang wonten donya niku ken gesang wonten donya, ken gesang mencari penghidupan, ya, diperintahkan untuk mencari penghidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, ning ya aja lali karo nasib uripmu nang donya. Ingkang utama itu diberi peringatan justru malah kita mencari penghidupan untuk kehidupan di akhirat. Ning aja nganti lali penghidupan di dunia. Nah kadang-kadang kewalik kula sedaya. Donya sing diuber nganti salat nek dihitung 5 kali dalam 1 hari 1 malam. 5 kali kalaupun kemudian 5 menit gak selawe menit, Pak. Niku nek sing lampret salam langsung medal lunga, belum zikir. Waktu itu saja 25 menit kita gunakan, sementara Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam.
Kemudian orang yang bisa masuk neraka sakor itu orang yang mendustakan hari akhir. Tidak hanya sekedar tidak karena kemudian dia orang ono dino akhir, orang ono. Tidak hanya itu, tetapi dalam pola hidupnya dia mengabaikan akhirat. Bukan tidak meyakini ada akhirat, tetapi dia mengabaikan kehidupan akhirat. Nukadzibu biyaumiddin. Niki hatta atanal yakin, nganti mati. Sampai datang keyakinan. Keyakinan itu waktu pepunton, kepastian, yaitu mati. Pramila kawula matur bahwa kehidupan kita di dunia itu mazraatul akhirat. Begitu kita mati sudah tidak ada harapan lagi untuk beramal. Maka ada sebuah ayat yang menyatakan, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkanlah. Ya Allah, tundalah kematian saya. Seandainya engkau mengakhirkan, menunda waktu kematian saya sebentar saja. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kematian saya ditunda sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka saya akan bersedekah. Wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang solih. Niku janjine wong sing wis kepepet. Nalikanipun nazak sakaratul maut sudah ada di depan mata. Aku lo panjenengan sedaya tasih kapinaringan gesang. Pramila ampun ngantos mangkih kula panjenengan sedaya menika gesang nandhang kapitunan. Hatta atanal yakin, sampai kematian datang, orang itu tidak berubah. Bapak Ibu, Allah menegaskan di ayat berikutnya di dalam surat Al-Mudaththir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama tanfa'uhum, maka ketika hatta atanal yakin, ketika datang kematian, tidak ada kebermanfaatan, syafaat, pertolongan dari orang lain itu tidak ada manfaat. Karena sudah terputus, tergadai dengan amalannya. Nyun sewu, Pak. Nek kula panjenengan sedaya empun sedo kinten-kinten yakin boten nek enten sing ndongake kula panjenengan? Yakin boten? Yakin, Pak? Yakin enten? Yakin enten sing ajeng ndongake jenengan? Saya kok ndak yakin. Pribadi kita sebagai orang hidup itu menjadi amal ibadah ketika mendoakan orang lain. Ning nek dhewe wong mati, nek dhewe wis mati, dengan kemampuan yang kita miliki, iso weruh nek arek dongake. Wong kadang-kadang wong tuwa dhewe aja lali. Mau gelek-gelek aku ya dilalake karo wong liya. Itulah maka kemudian sekalipun kita ketika kita mati, kita berharap mendapatkan doa dari orang-orang yang masih hidup, maka kemudian kita jariahnya adalah mendoakan, melatih. Baru kemudian keyakinan itu bisa kita mantapkan. Karena itu jariah kita. Nyun sewu nek saiki kok ora ndongake, kira-kira entuk piwales mboten? Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Setiap diri itu tergadai sebuah amalannya. Lha wong karo wong liya wae ora apik kok njaluk diapiki. Lha wong karo wong tuwa wae ora bekti kok njaluk dibekteni anak. Biru abaukum tabirukum abnaakum.
Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua, maka anak kamu akan berbakti. Niku jariyah. Maka amalan-amalan yang kita lakukan itu berikhtiar untuk menjadi jariyah, tidak hanya sekedar menjadi harapan. Maka amalan-amalan yang tadi, keinginan-keinginan, ya, itu tidak memberikan syafaat, tidak akan memberikan kebermanfaatan kalau kita tidak melakukan. Termasuk di dalam kaidah, Nabi pernah tidak mensolati orang ketika dia mati. Ketika seorang mati itu Nabi pernah tidak mensolati. Kenapa? Ternyata dia satu punya hutang. Ada lagi ditanya, ora tahu sholat. Maka banyak kata-kata, sholatlah kamu sebelum kamu disolati. Sholatlah bersama imam, di belakang imam, sebelum kamu sholat di depan. Ring masjid pisan baik nang ngarep imam. Itu artinya ini. Ya, sak jege urip nang masjid jebule di depan imam. Nah, ini naudzubillah. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak ada kebermanfaatan apa-apa yang dia ikhtiarkan, mencari dunia dan lain sebagainya. Fama lahum anit tadhkiratim mu'ridin. Ini juga ayat berikutnya. Lanjut. Kula jujuk terakhir menika. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Orang-orang yang nanti akan mendapatkan surga, orang-orang yang nanti terhindar dari neraka sakor, orang-orang yang nanti tergolong kepada ashabul yamin, golongan kanan, adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah dan mendapatkan ampunan. Itulah yang kita ikhtiarkan sampai saat ini, agar kita terhindar dari neraka sakor. Kita berikhtiar untuk menjadi orang yang bertakwa. Nopo takwa khususipun arti letternya adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah Allah apa kita cermati. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang keutamaan, tanpa pilih kita laksanakan sekuat kita. Kita hindari semua larangan-larangannya. Itu takwa. Satu hadis menggambarkan yang namanya takwa itu wiqayah. Kang pun sebat takwa itu wiqayah, ngati-ati. Kaya nek sampeyan kula panjenengan sedaya mlampah ting mergi njun mergi niku kathah eri utawi kathah pecahan beling. Lih mlaku mesti ngati-ati. Itulah makna dari takwa. Wa ahlul maghfirah, dan orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu ikhtiar kita adalah dengan bertaubat. Taubatan nasuha. Taubat yang tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Ampun ngantos tobat sambel. Tobat sing saiki ilang pedese ngesuk meneh, ilang pedese ngesuk meneh, niku tobat sambel. Tetapi tobat kita harus taubatan nasuha, tobat yang betul-betul benar, nasuha.
Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken sampun niki janjanipun wedalipun pas kula sak jam. Ning kala wau milainipun ugi radi telat. Panuwun pangapunten anggenipun kula matur radi panjang. Sinaosa enten pepatah utawi enten guyonan. Kalau mulainya terlambat jangan sampai berakhirnya terlambat. Niku enten niki kula mboten derek niki. Niki men jangkep setunggal jam kemawon. Mekaten nggih Bapak Ibu, kawula matur kirang langkungipun estu menika minangka pepenget dhateng kula pribadi. Renten kok panjenengan tindak wirungganan satunggal majelis dhateng kawula kalian kawula menika tansah eling tiniling kemawon. Mugi-mugi benjang estu di jannah, di surga kita bisa menikmati obrolan yang nyaman ini. Sekalipun kita ngobrolkan orang-orang yang tidak masuk surga, tetapi kita berada di majelis ini, semoga besok panggil, kita cari siapa yang belum ada di surga. Semoga betul-betul kita menjadi ahli surga. Demikian Bapak Ibu, kirang langkung pun dalam kawula nyuwun pangapunten. In ahsantu faminallah wa min asatu faminni. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.